mundur lagi. 3. Izin pimpinan, izin 1, 2, 3. Oke, makasih. Berkonsolidasi membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai komponen masyarakat, memberikan dukungan terhadap pemerintah. Dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua, kita juga sudah melakukan penataan di kelembagaan kita, pemerintah kita. Segala macam sudah kita selesaikan, mulai dari tadi menyusun dokumen perencanaan, kelembagaannya, keuangannya, kemudian MRP-nya. Nah, waktu dekat lagi kita akan angkat lagi DPRP yang diangkat itu, ya. Kemudian juga fasilitasi untuk pemilu itu sudah kita lakukan, termasuk manajemen ASN, dan untuk pejabat-pejabat juga terakhir ini sudah kita siapkan untuk menduduki jabatan sisa yang belum definitif, ya. Kita harapkan di Desember ini semua clear, termasuk eselon 3, eselon 4, dan mulai tahun depan kita lebih fokus lagi untuk menyelesaikan program-program prioritas yang sudah kita canangkan. Antara lain yang pertama, tugas saya itu yang pertama yang diberikan oleh pemerintah, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, pertama itu menjaga inflasi. Ya. Jadi makanya inflasi ini salah satu yang kita tempuh selain tiap saat kita memastikan stok dan distribusi kebutuhan pokok itu terjalin, kita juga akan mengantisipasi kemungkinan kenaikan ya. Jadi sekarang kita bersyukur, selama ini beberapa bulan terakhir ini salah satu kontributor terbesar meningkatkan inflasi itu kan pembunuhan udara. Kita bersyukur hari ini sudah ada tambahan armada, ya, maskapai dari perintah air, ya, perintah air, mudah-mudahan ini akan membuat persaingan semakin baik, harga juga semakin baik, sehingga bisa mengurangi tingkat kontribusinya terhadap kenaikan harga. Yang kedua, kita juga mulai tahun depan nanti, ya, kita sudah terpisah total dengan Papua Barat untuk inflasi. Jadi daerah kita nanti ada tiga kakaknya, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Nah, oleh karena itu, langkah yang kita ambil hari ini, kita sedang memperbaiki jalan yang ke Sorong Selatan, ya, supaya mobilitas distribusi barang itu bisa semakin baik. Dengan begitu harga juga bisa turun. Jadi jangan-jangan yang tadinya ditempuh bisa sampai 5 jam, hari ini bisa ditempuh dengan 3 jam. Kalau sudah diaspal semua nanti bisa turun sampai 2 sampai 2,5 jam. Ya, begitu juga ya ke Pemda, ya, kita dan juga ke Tambang. Jadi ini untuk distribusi barang itu tadi. Nah, yang kedua, kita masih fokus juga untuk stunting, ya. Jadi kita sudah, kemarin saya sudah keliling juga memastikan ada rumah-rumah gizi. Ya. Stunting kita di awal itu ada 33%, hari ini sudah turun menjadi 18%. Target pemerintah, ya, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi itu harus turun menjadi 14% pada tahun 2024. Ya, sekarang kita di akhir 2023 ini masih 18%. Jadi kita harus bekerja keras lagi supaya bisa turun, ya, sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Presiden. Itu stunting, perbaikan gizi juga begitu akan terus kita untuk kita sekarang sedang memberikan pakan, membagikan bersalin kit, ya, untuk persalinan ibu-ibu itu diberikan susu dan segala macam supaya bayi-bayi yang lahir itu sehat dan bisa hidup layak bersaing nanti di beberapa tahun kemudian. Yang menjadi perhatian kita tidak pendidikan, ya. Jadi kita akan konsolidasi perguruan tinggi yang ada di sini, dan kita akan berusaha untuk secepatnya menghadirkan perguruan tinggi negeri di Provinsi Papua Barat Daya ini, ya.
di bidang keagamaan ada 2 yang sedang kita usulkan, yaitu ada sekolah tinggi agama Kristen ya, yang ada di Kilo 18 ya, itu swasta yang akan kita usulkan menjadi sekolah tinggi agama negeri, Kristen negeri ya. Jadi yang Islam punya sudah ada, YIN, itu kita akan berusaha untuk meningkatkan menjadi universitas negeri ya. Tetapi yang ada ini juga yayasan yang mengampu perguruan tinggi ini sudah bersepakat ya, kami sudah memfasilitasi ya, dan sudah ada surat dari Menteri Agama bahwa 2 ini sedang dipersiapkan untuk ditingkatkan, dan 1 yang sekolah tinggi Kristen itu akan ditingkatkan menjadi negeri, kemudian yang YIN akan ditingkatkan menjadi universitas ya, sehingga baik di keagamaan Kristen maupun keagamaan Islam, dan Islam akhirnya tidak hanya untuk Islam, ada konsul jadi negeri itu terbuka, tidak hanya untuk bidang keagamaan saja, tapi bidang-bidang yang lain juga bisa di situ, termasuk juga di bidang-bidang yang kita butuhkan, pariwisata atau teknik-teknik pertambangan dan sebagainya ya. Ini diharapkan dalam 1-2 minggu ke depan kita menunggu undangan dari Wapres untuk membahas tindak lanjut itu ya. Pengembangan ekonomi pemuda ya, bisa menggunakan pinjaman ya, dana sampai 10 juta tanpa tanggungan di Bank Papua yang kita tuju. Ini kira-kira dengan program itu terus kita lanjutkan ya. Dan yang terakhir yang menjadi penting, kita akan segera, tadi syukur ya, progres yang luar biasa, kita sudah punya sertifikat tanah yang ada di Kilo 16. Nah, itu artinya segera akan kita mulai pembangunan sarana-prasarana perkantoran di Kilo 16 ya, diharapkan mudah-mudahan tahun depan sudah selesai bangunan utamanya. Ada 3 bangunan utama, yaitu kantor gubernur, kantor MRP, dan kantor DPRP. Ditargetkan tahun depan ini sudah bisa selesai sebelum, mudah-mudahan syukur-syukur kalau bisa sebelum Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatan, beliau bisa meresmikan kantor-kantor yang 3 itu sebagai awal dimulainya satu tahapan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.